Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, yang mengikuti ibadah secara online dari manapun saudara berada. Sebelum memulai ibadah, Majelis Gereja akan membacakan beberapa warta gereja. Pertama, ibadah Minggu 5 September 2021. Ibadah Minggu 5 September 2021 dengan pengantar bahasa Indonesia. Diselenggarakan secara online melalui YouTube channel GKJ Pakem dan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jemaat dapat mengikutinya dari rumah masing-masing sebagai ibadah keluarga. Ibadah anak. Ibadah anak tanggal 5 September 2021 diselenggarakan secara online melalui Zoom pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Kedua, GKJ Pakem berdoa. Komisi Pemuda Remaja GKJ Pakem mengundang dan mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam kegiatan doa bersama yang diselenggarakan rutin setiap hari Selasa sore pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom meeting serta disiarkan langsung melalui YouTube channel GKJ Pakem. Link akses akan diinformasikan melalui WA grup masing-masing kelompok PA. 3. Bulan Katekese Liturgi. Bulan Katekese Liturgi akan dilaksanakan selama bulan September 2021. Adapun tema pada tahun ini adalah bermazmur dan bersyukur. Tema ini disesuaikan dengan tema khotbah jangkep. Di tengah kesulitan seperti sekarang ini, kita harus tetap percaya bahwa Allah tetap memelihara hidup dan kehidupan kita, sehingga kita tetap bermazmur dan bersyukur. Keempat, pengumpulan persembahan. Untuk ibadah hari ini terdiri atas 2 persembahan mingguan dan 1 persembahan ucapan syukur. Persembahan dimasukkan dalam amplop tertutup yang diberi tanggal dan jenis persembahan. Dikumpulkan melalui kantor gereja setiap hari pada jam kerja atau melalui majelis wilayah masing-masing. Kelima, program peduli COVID-19. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat dan simpatisan yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana. Dan kami masih terus memohon partisipasi dari segenap warga jemaat maupun simpatisan. Dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk memberikan bantuan bagi jemaat GKJ Pakem yang terpapar COVID-19, serta untuk pengadaan alat kesehatan, bahan, dan obat-obatan yang dipandang perlu. Sampai saat ini, donasi yang telah terkumpul sebesar Rp36.350.000. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp31.708.600. Saldo saat ini sebesar Rp4.641.400. Donasi Bapak, Ibu, Saudara dapat secara tunai dan diserahkan kepada bendahara gereja melalui bendahara-bendahara kelompok, melalui kantor gereja, atau dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di sahabat. Keenam, laporan persembahan tanggal 22 sampai 28 Agustus 2021. Total persembahan sebesar Rp11.257.000. Demikianlah warta gereja pada hari ini. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca di sahabat yang terbit melalui website GKJ Pakem. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berkumpul dan kita bersuka cita karena Tuhan sungguh baik kepada kita. Kita akan memasuki halamannya dengan pujian dan kita bergirang karena Tuhan kita baik. Jemaat dipersilakan berdiri.
sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, memberikan kita kecukupan, serta kasih sayang dari sanak saudara dan sahabat. Mari kita bersyukur atas rahmat dan kasih-Nya. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama berserah dalam pengakuan dosa kita, dan kita akan membawa di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami. Engkau mencipta kami dalam keadaan yang sungguh amat baik, memberikan pemeliharaan senantiasa dalam cinta kasih dan kesetiaan.
menuturkan pada kami tentang kasih-Mu. Namun betapa rapuhnya kami ini, yang masih hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus menolong kami untuk mampu memiliki kerendahan hati, membuka diri terhadap kehadiran yang lain, dan menghargai seluruh ciptaan-Mu. Sehingga kehidupan yang Kau beri menjadi sesuatu yang termaknai dengan baik. Kami berserah untuk segala kelemahan ini. Engkau yang telah memberikan kehidupan dan keselamatan sejati. Padamu kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia telah mati menebus dosa kita dan bangkit dari kematiannya. Sebab Dia hidup ada hari esok. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas,
dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani pasal 10 di ayat 19 sampai 22. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di jalan hidupku ada sobat yang setia. Kini bersama kita akan menerima sabda Tuhan di dalam firman-Nya. Namun sebelum kita bersama-sama menerima sabda Tuhan, kita akan teduhkan hati dan kita mohon bimbingan dari Roh-Nya yang kudus untuk memampukan kita memiliki pemahaman dalam mendengar sabdanya. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Engkau senantiasa menjadi sobat yang setia dalam sepanjang perjalanan pesiaran hidup kami. Engkau ada dan Engkau senantiasa memberikan semangat yang membangun pengharapan. Ya,
dalam firman-Mu. Melalui firman-Mu itulah tanda kehadiran-Mu, memberikan pengajaran, keteladanan, didikan, teguran, dan itu sungguh kami butuhkan dalam kehidupan. Maka kami berserah untuk dimampukan mendengar, merasakan, memahami, untuk kemudian belajar melakukan apa yang Kau ajarkan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami berserah. Amin. Saudaraku, sapaan dalam firman Tuhan melalui pelayanan Sabda Tuhan saat ini akan kita terima dalam bagian Yakobus pasal 1 atau surat Yakobus pasal 1 mulai pada ayat 17 sampai dengan ayat 27. Surat Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27. Demikianlah firman-Nya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi mendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat ini dari firman Tuhan melalui bagian surat Yakobus,
yang sudah kita baca bersama tadi, kita akan merefleksikannya dalam tema yaitu hidup yang sungguh beribadah. Saudara-saudara, hidup yang sungguh beribadah. Kalau bicara soal hidup, apa sih hidup itu? Pasti saya yakin setiap orang punya pemahaman, lalu memaknai atau mendefinisikan, tidak harus selalu sama. Sesuai dengan perjumpaan pengalaman imannya dalam merasakan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Ada yang mengatakan hidup itu perjuangan, ya karena kemudian dia merasakan dalam sepanjang hidupnya dia harus berjuang. Atau hidup itu anugerah, hidup itu adalah kesempatan misalnya. Nah saudara-saudara, ketika kita diajak berefleksi tentang hidup yang sungguh beribadah, lalu kemudian mengingatkan kita juga melalui bagian surat Paulus di dalam Roma pasal 12 di ayat yang pertama saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam konteks surat Paulus ini, maka kalau kita baca secara perlahan-lahan dan kita belajar untuk memaknainya, yang disebut ibadah adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang bisa disebut sebagai logik latreia, persembahan seutuhnya hidup. Maka dengan demikian, ketika kemudian bersoal hidup yang sungguh beribadah, maka sama dengan hidup yang sungguh-sungguh dihidupi. Dihidupinya dengan yang disebutkan tadi, tubuhnya dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan tubuh yang utuh tentu saja yang dimaksudkan, yang adalah pikiran, perasaan, dan juga perbuatannya. Maka hidup itu sendiri sejatinya adalah ibadah. Tidak pernah dibatasi bahwa yang namanya ibadah hanya ke gereja saja. Oke, ke gereja secara formalitas. Untuk merasakan sebuah perjumpaan liturgis. Formalitas dimaknai secara positif. Bukan formalitas yang penting saya ke gereja lah, mendengar firman, dapat berkat, sudah selesai. Bukan itu. Tapi bahwa kita kemudian menerima perjumpaan secara formal dalam persekutuan bersama, biasanya lalu dimaknai oleh gereja-gereja di hari bisa Sabtu, bisa Minggu begitu kan. Ada perjumpaan yang kemudian terkoordinir atau terkelola dengan baik. Tapi ibadah bukan saja hal itu. Orang dulu sering berpikir yang namanya ibadah ya datang ke gereja. Lalu gereja itu seperti apa sih? Oh, gereja itu ya bangunannya yang letaknya di Kertodadi misalnya. Ternyata sekarang kita tidak bisa berpikir seperti itu saja. Kita diajak berpikir lebih luas dan utuh. Bahwa ibadah itu adalah sepanjang perjumpaan hidup kita dengan Tuhan, melalui kebersamaan kita berelasi dengan sesama dan semua ciptaan Tuhan. Dan ibadah itu adalah sebuah perjumpaan di gereja yang hidup, yang tidak hanya dibatasi oleh sebuah bangunan,
tapi gereja dalam relasi satu dengan yang lainnya, maka maknanya menjadi sangat luas. Oh, kalau begitu pekerjaan yang saya tekuni adalah ibadah, Bu Pendeta. Iya. Setiap aktivitas hidup manusia sejatinya adalah sebuah ibadah. Maka di sini kemudian memiliki tanggung jawab atau konsekuensi logis dari apa yang kita kerjakan. Kita harus sungguh-sungguh. Kita tidak bisa sakar dewe atau nggugu pikirannya dewe yang belum tentu kemudian itu menjadi hal yang baik. Tidak bisa. Ternyata kemudian kita diajak berelasi dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Allah. Dan buah dari relasi yang sungguh-sungguh pada Tuhan Allah itu tercermin di dalam sebuah kehidupan yang disebut sebagai ibadah. Maka dalam narasi yang dipaparkan oleh surat Yakobus ini, paling tidak kita kemudian dimengertikan agar kita tidak menjadi orang yang melihat diri kita bercermin tapi segera pergi, atau melihat diri kita di cermin sempat sih ngamata-mati tapi habis itu lupa gitu dengan apa yang terjadi. Oh ya, tadi saya bedaannya nggak rata misalnya. Oh ternyata saya pakai colornya itu kalau ada tanda salibnya itu sering mencong kanan, mencong kiri gitu. Berarti saya harus menjaga diri saya nih supaya enggak mencong kanan, enggak mencong kiri misalnya. Tapi enggak kayak itu, segera lupa dengan apa yang harus dikoreksi dalam dirinya. Segera lupa dengan apa yang harus diperbaiki dalam laku hidupnya. Maka kemudian dalam suratnya di Yakobus ini ada beberapa hal yang saya kira cukup penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Bahwa surat Yakobus, penulis surat ini menyampaikan sebuah proklamasinya tentang Tuhan sebagai Bapa yang adalah menjadikan manusia sebagai milik kepunyaannya untuk benar-benar mewujudkan tanggung jawab hidupnya. Agar kemudian manusia sebagai miliknya menjalin relasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan itu akan dicerminkan di dalam laku hidupnya. Tidak dibatasi oleh ruang dan sebuah tempat perjumpaan saja. Tapi ruang kehidupan adalah ruang kehidupan yang utuh. Ya di mana saja kita ada dan ditempatkan oleh Tuhan secara pribadi, bagaimana kita beribadah, bertanggung jawab dengan apa yang diberikan Tuhan dalam pekerjaan atau dalam hal-hal lainnya. Maka ketika orang bekerja dengan sungguh-sungguh, ia sejatinya beribadah. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahan hidupnya. Atau kemudian berelasi di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, dalam kebersamaan perjumpaan dengan yang lainnya. Saudara-saudara, Yakobus berani menyimpulkan, bila jemaat melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu, maka ia menjalani kehidupan atau ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah. Bila jemaat dapat merasakan pemberian dari Tuhan melalui firman dan mengaplikasikan firman itu dalam ibadah hidup sehari-harinya yang memiliki aksi atau aksional dengan baik, yang tidak hanya mendengar tapi mau memahami dan melakukan firman Tuhan. Memang dicontohkan di ayat 27. Itu contoh konkretnya, tapi ini konteksnya adalah konteks perjumpaan di masa lampau. Di sana dikatakan, saya akan mengulangi, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dan dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oh, kalau begitu ibadah yang sejati yang harus aku lakukan yang murni adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Ya, kenapa begitu? Memang pada waktu itu kondisinya janda-janda ini menjadi perhatian yang
cukup penting begitu ya, dianggap kemudian sebagai makhluk yang sangat lemah gitu. Ini sebenarnya kritik Yesus juga untuk orang peduli, memiliki aksi ketika melihat ketimpangan dalam kehidupan sosial. Tidak hanya cakap berbicara seperti saya misalnya ngomong doang tuh gitu ya di bait Allah, tapi aksionalnya enggak ada. Nah, itu yang menjadi kritik Yesus tentang kehidupan yang utuh sebagai ibadah. Maka ketika kita membicarakan tentang firman Tuhan, firman itu harus dihidupi. Dan itulah ibadah yang sejati. Saudara-saudara, mari kita diberi kesempatan dalam hidup ini. Mari kita pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena kita sungguh memahami bahwa kesempatan dalam hidup ini adalah sungguh bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan yang hadir melalui kehidupan yang Dia cipta, melalui sesama yang ada di sekitar kita, dan melalui ciptaan-ciptaan lainnya. Kita rengkuh, kita kelola bersama, kita jalani dengan harmoni yang baik di tengah keberagaman, dan tentu saja banyak kendala yang ada. Tapi semangatnya adalah berikan yang terbaik dengan rasa syukur sebagai persembahan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan terus menolong kita. Amin. Kita bersama ada dalam saat hening. Kembali kita merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup, yang terus mengajarkan kepada kita arti kehidupan itu sendiri sebagai sebuah ibadah yang harus dihidupi dengan baik. Saudara, teduhkan hatimu, dan saya akan memimpin di dalam doa. Akhirnya kami belajar berkata, ini kami Tuhan. Ajar kami melakukan apa yang baik dan berkenan kepadamu. Ini kami Tuhan. Kami berserah agar dimampukan menjalani kehidupan sebagai sebuah pemaknaan dari ibadah yang sejati. Sehingga kesempatan dalam hidup ini kami pergunakan dengan baik. Kami berserah hanya kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami yang sejati. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan anak-anak, ada anak sekolah minggu, ada anak-anak remaja, pemuda, yang secara khusus pada ibadah tanggal 29 Agustus ini, kita akan ada dalam peristiwa regenerasi, kaderisasi dalam kepemimpinan bergereja kita. Dan akan ada istilahnya kenaikan kelas, tapi ini lebih kepada sebuah jenjang pembinaan bagi warga gereja. Karena kemarin ada anak-anak kita di kelas sekolah minggu yang ternyata sudah menuntaskan itu semua dan akan masuk pada jenjang berikutnya di remaja. Demikian juga yang remaja akan masuk di pemuda. Kita akan mengantar mereka, karena tanggung jawab pembinaan tidak bisa hanya diletakkan pada satu komponen saja, tidak. Tanggung jawab pembinaan itu utuh. Ia di rumah bersama orang tua sebagai dasar dari pembinaan untuk keluarga, untuk anak-anak, lalu gereja dan juga masyarakat. Masyarakat di sini bisa di sekolahnya, bisa perjumpaan di masyarakat di sekitarnya, maka semuanya punya peran untuk bersama-sama menolong anak-anak kita mengenal segala kebaikan Tuhan dan menjadi pemimpin-pemimpin untuk kehidupan. Saya akan langsung serahkan untuk prosesi kenaikan kelas ini
kenaikan kelas dari anak ke remaja, kemudian nanti kenaikan kelas dari remaja ke pemuda. Mari silahkan para pembina atau guru-guru bagi anak-anak kita, waktu sepenuhnya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Selamat pagi. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk menyerahkan anak-anak kami sekolah minggu yang saat ini sudah masuk kategori usia remaja. Untuk itu kami akan serahkan ke Komisi Remaja untuk pembinaan selanjutnya atau secara berkesinambungan. Kami pada saat ini mau membacakan berita acara. Berita acara penyerahan pembinaan warga jemaat sesuai kategori usia dari Komisi Anak ke Komisi Remaja. Kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili Komisi Anak, menyerahkan anak-anak kami yang disebut di bawah ini kepada remaja untuk dibina secara berkesinambungan sesuai dengan kategori usia. Adapun nama anak-anak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Andika Satrio Aji Wibowo, putra Bapak Ibu Suko Puspono. Yang kedua, Shalom Evangeline Arta, putri Bapak Ibu Andreas Arta Triananda. Yang ketiga, Fabregas Dava Pradana, putri Ibu Permatasari. Yang keempat, Firstly Anandanti Wibowo, putri Bapak Ibu Octavianus ZF Wibowo. Yang kelima, Ina Penabel Aura Delista, putri Bapak Ibu Widi Hantoro Jati. Yang keenam, Nathanael Alfiano Pradasta, putra Bapak Ibu Alfandi Tantio Pradastia. Yang ketujuh, Yehezkiel Dimas Marcelino, putra Bapak Ibu Sumaryanto. Demikian berita acara ini dibuat agar menjadi perhatian seluruh jemaat dan pihak-pihak yang terkait. Terima kasih. Selanjutnya, saya mewakili Komisi Remaja menerima anak yang disebutkan tadi dari Komisi Anak untuk dibina secara berkesinambungan ke dalam Komisi Remaja. Selanjutnya, berita acara penyerahan pembinaan warga jemaat sesuai kategori usia dari Komisi Remaja ke Komisi Pemuda. Saya mewakili Komisi Remaja menyerahkan anak-anak yang disebutkan di bawah ini kepada Komisi Pemuda untuk dibina secara berkesinambungan sesuai dengan kategori usia. Adapun nama-nama anak tersebut sebagai berikut. Yogasworo Guntoro Hajar Momo, putra dari Bapak dan Ibu Sulistyo Sambegono. Ruben Widyasmara Krisnandito, putra dari Bapak dan Ibu Widi Pranoto. Andrew Nathaniel Sembiring, putra dari Bapak dan Ibu Antoni Sentosa Sembiring.
Damaris Esther Nugraita Kristi, putri dari Bapak dan Ibu Dani Widi Nugroho. Kinanti Agnes Rosanti, putri dari Bapak dan Ibu Agus Wibowo. Esra Novendra Agastya Pramara, putri dari almarhum Bapak dan Ibu Catur Mardi Prabowo. Agave Dias Matthew, putra dari Bapak dan Ibu Budi Susilo. Seventa Wibawa Putra, putra dari Bapak dan Ibu Pratiwi Wibowo. Demikian berita acara ini dibuat agar menjadi perhatian seluruh jemaat dan pihak-pihak terkait. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya mewakili dari Komisi Pemuda menerima ke-8 anak yang disebutkan tadi untuk dapat dibina secara berkesinambungan ke dalam Komisi Pemuda. Selamat melayani untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kini kita bersama akan menerima anak-anak kita. Ya, tadi yang dari sekolah minggu ke remaja, remaja ke pemuda. Ini adalah gereja dalam kehidupan secara utuh. Maka pembinaan bagi anak-anak dalam kategorial usia yang sudah diungkapkan tadi menjadi tanggung jawab kita bersama. Terimalah anak-anak ini, doakanlah mereka, dan mereka menjadi bagian dari kehidupan jemaat di gereja Pakem. Tuhan memberkati anak-anak semua. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menguntai rasa syukur dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama. Untuk segala hal yang boleh kami alami dan rasakan pada kehidupan ini, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Engkau menyediakan banyak sekali kebaikan. Engkau memakai kami untuk terlibat menjadi teman dalam kehidupan bersama di tengah-tengah gereja Tuhan dimanapun kau tempatkan.
untuk mensyukuri kehidupan sebagai ibadah yang sejati. Sehingga dengan apapun yang kami miliki atas pemberian-Mu, kami menyadari kami harus mengupayakan dengan penuh tanggung jawab. Kami menyerahkan milik kepunyaan-Mu, keluarga kami, jemaat-Mu di GKJ Pakem ini. Keberagaman yang ada menjadi cara Tuhan untuk terus mengajarkan pada kami betapa kami membutuhkan kehadiran satu dengan yang lainnya. Menjadi kekayaan yang saling melengkapi dan menghidupi. Kami juga berserah kepadamu tatkala kami dengar ada beberapa saudara kami yang dalam segala pergumulan beratnya. Oleh karena kondisi kehidupan saat ini, sakit yang diderita, agar roh semangat juang terus ada, sehingga terjadi pemulihan dan Engkau sendiri yang menolong. Melalui kami yang Kau pakai untuk saling memberikan kasih dan perhatian. Kami juga berdoa untuk aktivitas hidup kami, baik di tengah-tengah masyarakat di mana Kau tempatkan kami, ataupun anak-anak kami yang memasuki tataran pendidikan yang baru, baik mereka yang ada di tingkat dasar, menengah, atas, dan perguruan tinggi. Juga mereka yang bekerja, mengupayakan segala sesuatu yang terbaik juga. Kami percaya Engkau telah meletakkan masa depan bagi hidup anak-anak kami, dan Engkau memberkati mereka. Kami bersyukur untuk banyak hal yang kami terima, dan kami berserah bagi para pemimpin negeri ini dalam menyikapi kondisi pandemik agar segera teratasi dan kami merasakan pemulihan kehidupan, damai dan sejahtera-Mu sungguh tercipta. Inilah ungkapan doa kami Tuhan. Kepadamu kami berserah. Di dalam Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Sebagai dasar persembahan, saya akan membacakan dari Mazmur 22 ayat 26 sampai 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Kita akan memujikan lagu Bersyukurlah, sebab Tuhan kita baik. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Jemaat kami persilakan berdiri. Mari kita bersama-sama memasuki doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini yang telah kami berikan. Kiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat kami, jemaat di GKJ Pakem ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan pujian pengutusan. Tiap kita yang mau bekerja di ladang Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan segala keperluan kita. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita mau bekerja di ladang Tuhan? Ada satu syaratnya, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan PKJ 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan.
sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.